Terima kasih Anda masih bersama kami di Kompas Petang. Saya Cynthia Rompas, Saudara. Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM Indonesia atau PBHI melaporkan Ketua MK Anwar Usman dan 4 hakim MK lainnya kepada Dewan Etik Hakim Konstitusi di Gedung MK Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Kamis siang. Pelaporan kelima hakim MK ke Dewan Etik ini, Saudara, terkait dugaan pelanggaran kode etik dan perilaku hakim pada putusan batas usia Capres-Cawapres. PBHI melaporkan 5 hakim konstitusi yang diantaranya adalah Anwar Usman, Manahan Sitompul, Eni Nurbaningsih, Daniel Yusmik, Pancastaki, dan juga Guntur Hamzah kepada Dewan Etik Hakim Konstitusi. Lebih lengkap terkait laporan ini kita sudah bergabung dengan pelapor yang juga Ketua PBHI, sudah ada Mas Julius Ibrani. Mas Julius, dari pelaporan ini pelanggaran apa yang dilakukan Hakim MK yang masuk dalam laporan Anda saat sidang putusan terkait gugatan batas usia Capres-Cawapres kemarin, Mas Julius? Ya baik, sebelum ke sana saya mau menjelaskan dulu Mbak Cynthia. Jadi untuk tidak menimbulkan perdebatan dan dibawa kepada ruang politik, kami tegaskan laporan PBHI itu merujuk langsung ya pada substansi putusan yang diambil oleh keseluruhan 9 hakim konstitusi. Jadi bahan kami adalah resmi dan juga beberapa pemberitaan di media massa yang juga resmi dan diakui. Jadi ada beberapa aspek. Aspek pertama adalah soal administrasi gitu ya. Misalnya pada intinya di mana ada satu surat menyurat yang berisi telah mencabut permohonan, akan tetapi tidak dibahas secara seksama dan tidak juga dikeluarkan penetapan. Yang kedua juga soal formil, di mana menitik beratkan pada persoalan kedudukan hukum atau legal standing dari si pemohon, yang tentunya berdampak pada kerugian konstitusional, baik kerugian langsung ataupun potensial, yang tidak tergambarkan dalam profil si pemohon dalam permohonannya, yang justru menggambarkan profil Gibran Rakabuming selaku wali kota Solo yang berpengalaman, yang membawa Solo menjadi satu kota yang lebih baik, begitu sepertinya. Dan yang ketiga adalah kaitannya dengan hal-hal yang substantif, jadi di klaster material, di mana yang paling kami perhatikan adalah selain soal inkonsistensi adalah soal penambahan frasa yang tidak kita temukan di dalam permohonan dan kita tidak temukan juga di dalam petitum, sehingga ini seolah-olah hakim konstitusi bertindak seperti pemohon gitu, dia merevisi sendiri lewat amar putusannya dan kemudian mengabulkan, jadi seperti menyidangkan dirinya sendiri. Itu 3 klaster yang kami laporkan, pada intinya seperti itu. Cynthia. Iya, Mas Julius, apakah ini yang Anda anggap sebagai penambahan frasa ini seperti dalam sidang Hakim MK Sadli Isra ini kan juga sempat memberikan dissenting opinion. Apakah menurut Anda sudah terlihat ada kejanggalan dalam sidang ini atau ada poin-poin lain yang menjadi pertimbangan Anda? Ya, kejanggalan di seluruh titik itu sudah janggal ya. Pertama tadi saya bicara soal administrasi. Sebetulnya ketika sudah masuk surat pencabutan permohonan ya, apabila dia sudah diterima oleh kepaniteraan, maka harus disampaikan kepada hakim konstitusi, di dalam rapat pleno dia harus dibahas, lalu dikeluarkan yang namanya produk penetapan gitu. Apakah ini dicabut atau dilanjutkan, tetapi itu tidak ada. Gitu. Dan itu kami ambil dari putusan. Nah, soal frasa tadi juga perdebatannya adalah yang belum tergambarkan secara jelas terkait dengan elected official, tetapi saya mau bicara yang lebih sederhana. Ketika petitumnya hanya bicara soal berpengalaman, ya, tetapi kemudian diterjemahkan secara bebas oleh hakim konstitusi, utamanya yang setuju dan mengabulkan dengan kata-kata tambahan pernah garis miring sedang gitu loh. Yeah. Padahal tidak diajukan, artinya kan ini melampaui kewenangannya, dan bisa dikatakan seperti yang Prof Yusri bilang, ini bisa berdampak pada cacat hukum karena penyelundupan frasa tadi gitu. Oke, Mas Julius, terakhir, apa yang Anda bawa terkait dengan bukti-bukti dalam laporan ini dan apa yang didesak oleh PBHI terhadap laporan ini? Yang pasti kami merujuk pada isi putusan, ditambah tayangan ketika Ketua MK Anwar Usman bicara soal putusan di satu
kuliah umum di Semarang gitu ya, membicarakan disputan, dan itu statementnya sendiri ya, memang ini perkara dan belum diputus, itu yang dia sampaikan, jadi tegas sekali. Yang kedua adalah kami merujuk pada seluruh isi putusan, maka putusan-putusan itu yang nanti kami lengkapi juga. Selain legal standing kami PBHI selaku pelapor secara kelembagaan gitu. Target kami begini, ini bicara soal kontestasi politik Ya, yang merupakan indikator demokrasi. Jadi dia berdampak pada keseluruhan masyarakat secara nasional. Jangan sampai ruang yudikasi ini harusnya menjadi satu pendidikan publik terkait dengan hak politik, malah dikooptasi, kemudian dia dibajak dan dipolitisasi. Ini yang mengerikan. Dampaknya ke depan, masyarakat tidak percaya pada proses pemilu dan hasilnya. Tentu bisa baik. juga berpotensi pada kekisruhan horizontal. Ini yang kami hindari. Jadi harus dipisahkan. Mahkamah Konstitusi harus dibersihkan dari Oke. mana yang salah, mana yang hitam, dan mana yang benar. Gitu, Cynthia. Baik, terima kasih Mas Julius Ibrani, Ketua PBHI sudah bergabung bersama kami di Kompas Petang. Baik, terima kasih, Cynthia. Saudara, kita ke kasus hukum lainnya. Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya